Silakan Mas Miki, mungkin bisa dibantu. Oke, terima kasih Pak Dwi ya. Presentasi luar biasa dan cukup komprehensif ya. Oke, ini saya coba lihat tadi di chat, ternyata ada satu pertanyaan ya. Mungkin kita jawab dulu pertanyaan ini ya Pak Dwi. Itu berkaitan dengan yang penanya menanyakan itu mohon contoh untuk menstimulasi strategi ke implementasi, Pak. Baik, ini saya masih harus buka file yang mungkin saya buat gitu ya. Tapi nyun sewu, mohon maaf karena mungkin ada nama perusahaan ini yang kadang-kadang saya juga rada takut untuk menyampaikan gitu ya, karena mau nggak mau itu nanti akan terkait dengan contoh yang perusahaan yang pernah saya lakukan. Tapi teman-teman gini, kalau saya jujur saya nggak berani ya untuk mencontohkan langsung gitu ya, karena kebetulan nama-nama perusahaan masih belum saya hapus. Nanti khawatirnya saya nanti kena profesional ini ya, tuntutan profesional terkait dengan itu, karena itu adalah rahasia perusahaan. Tapi mungkin nanti kalau misalnya mau, mungkin nanti saya akan coba share, tapi di yang lain gitu ya, yang tidak di record, sehingga saya nggak dapat kenaan. Mungkin nanti karena ini masih ada recording, saya masih belum berani. Tapi nanti kalau one on one, monggo silakan. Atau kita buat kelas sendiri terkait dengan detailnya. Jujur teman-teman, ini harus ada praktek. Saya biasanya ngegarap materi ini bisa 2 hari. Bisa 2 hari. Nah, ketika ngegarap materi ini 2 hari, biasanya yaitu karena ada simulasi. Nah, simulasi ini yang nanti akan bisa mempertajam pemahaman teori yang kita punya. Ya, jadi mohon maaf Mas Irfan, mungkin nanti secara personal bisa kita diskusikan ya. Atau kalau misalnya teman-teman punya saya seperti ini, kira-kira bagaimana nurunkannya? Oh, itu akan lebih bagus. Kita bisa langsung diskusi dan semoga bisa diimplementasi untuk di internalnya teman-teman sebenarnya. Mungkin itu Mas Miki, monggo lanjut. Oke, jadi intinya mungkin kalau pertanyaan ini kalau bisa ada mungkin lebih spesifik ya Pak ya. Jadi ada spesifik, jadi kita mungkin bisa kasih gambaran gimana contoh stimulus ke satu implementasi kan. Karena tadi saya sebenarnya ada beberapa contoh juga ya. Kalau kita menganalisis kebutuhan dari perusahaan kita mungkin bisa ketemu juga ya. Cuma mungkin harus lebih spesifik ya. Jadi misalnya nanti kalau masih ada pertanyaan silakan bisa ke chat ya, atau mungkin Pak Dwi bisa kalau misalnya offline misalnya dia ada pertanyaan jadi kita jawab personal gitu. Boleh Mas Miki, itu masih bisa. Atau mungkin kalau teman-teman mau nunggu, saya coba hilangin ada beberapa ini yang mungkin akan saya bisa hilangkan gitu ya. Terus kemudian nanti bisa teman-teman bisa lihat supaya minimal teman-teman paham. Ada yang namanya horizontal. Jadi ada deployment ke bawah. Nanti ada horizontal sama vertical alignment, ya. Namanya ada horizontal alignment, ada vertical alignment. Bagaimana sih caranya menurunkan dari strategic top management ke departemen, dari departemen turun ke bawah? Nanti saya coba buka sebentar. Sabar gitu ya. Oke, mungkin sambil tunggu ya. Nanti ada pertanyaan dari Pak Alfian. Jadi ya, ini Pak Alfian sudah nanya. Mungkin Pak Alfian bisa unmute sendiri dengan pertanyaan langsung. Sekarang kebetulan dalam sesi kita tanya jawab. Berarti via voice ya Pak ya? Silakan Pak Alfian. Oke. Voice aja. Siap, terima kasih Pak Miki dan Pak Dwi. Coach, mohon izin untuk bertanya. Mengingat situasi dan kondisi saat ini, karena target yang seumpama suatu perusahaan telah menentukan dan menetapkan target pada awal tahun. Nah, lalu kan tiba-tiba ada musibah COVID yang saat ini tidak terduga. Apakah dimungkinkan kita untuk melakukan perubahan target kerja secara corporate? Lalu dan apabila kita melakukan perubahan terhadap target kerja tersebut, otomatis dia ke staff dan tim lainnya juga akan berubah. Nah, untuk menyikapi hal tersebut, pertanyaan saya adalah apakah dimungkinkan kita melakukan perubahan target karena bisa jadi secara garis besar itu semua akan berubah, ataukah kita mendiamkan atau menyesuaikan. Nah, itu kalau menurut
pendapat Coach seperti apa. Terima kasih Coach. Terima kasih Mas Alfian. Kita diskusi ya Mas Alfian ya, kita diskusi ya. Kalau menurut Mas Alfian, apakah target yang ada, yang sudah kita buat sebelum terjadinya COVID, itu masih layak untuk kita capai? Atau masih, istilahnya kalau kita bicara smart, itu masih achievable untuk bisa kita dapat gitu ya? Gimana Mas? Kalau berdasarkan hal itu sih masih abu-abu Coach, karena mengingatkan ini kuartal kedua pun belum terselesaikan. Jadi kita hanya masih bisa mereview atau melihat di 5 bulan atau 4 bulan ke belakang. Nah, kita susah memprediksi nih ke depannya apakah kondisi ini akan tetap stabil ataukah malah semakin memperburuk. Nah, itu bagaimana Coach? Kalau menurut Coach Pak? Oke. Nah, Mas Alfian sebenarnya yang menjawab adalah Mas Alfian sebenarnya. Kalau kita lihat semuanya masih abu-abu gitu ya, masih abu-abu. Pertanyaan sih simpel Mas, gini aja. Tercapai apa tidak? Kalau misalnya tercapai, tidak. Kemungkinan besarnya bakal tidak. Kita nggak usah bicara abu-abu gitu ya. Tapi kemungkinan besarnya adalah tidak. Ketika itu tidak tercapai, apakah menurut kita perlu kita review? Perlu. Wajib. Berarti berarti kalau kita melakukan review terhadap target yang telah ditetapkan oleh corporate, secara otomatis kita juga akan mereview target kerja tim secara bawahan berarti Coach ya? Betul. Kan kita nggak akan capai kalau KPI dari tim bawah kita nggak mensupport kita. Sepakat. Oke. Sepakat Coach. Sebenarnya Mas Alfian sudah bisa jawab sebenarnya tanpa Ini berdiskusi Coach. Setuju ya, nggak apa-apa. Oke, teman-teman ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Yang lain monggo silakan. Saya dengar juga ya tambahan, Pak Dwi kan tadi udah lama untuk KPI dari pribadi atau masing-masing atau departemen nggak tercapai, organisasi memang susah. Jadi memang harus satu link ya, ada satu kaitannya. Kalau misalnya terjadi diskrepensi atau gap, itu akan ada kesusahan dalam penerapannya atau implementasinya. Betul. Ya. Yang lain mungkin sambil saya mencari dokumen saya yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Oke. Baik. Coach, boleh bertanya lagi satu hal? Lanjut. Oke. Diskusi ya Pak Miki dan Pak Dwi. Jadi kan memang beberapa cara kita mengukur itu salah satunya dengan KPI Coach. Nah, mungkin teman-teman bisa sharing atau Coach bisa berikan pendapat tidak jarang atau ada beberapa hal baru nih yang baru saya dapatkan atau saya baru kemarin sempat baca itu berkaitan dengan OKR Coach. Jadi sebenarnya apa yang membedakan itu KPI dengan OKR? Jadi seperti itu Coach. Terima kasih. Oke. Bicara OKR, bicara KPI, sekali lagi itu adalah tools. Ya teman-teman ya. Kalau kita bicara KPI atau kita bicara tools di balance scorecard, maka teknik yang tersampaikan adalah seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau kita bicara OKR adalah objective key result. Sebenarnya maksudnya sama. Objektifnya apa? Ya. Kalau kita bicara OKR, objective key result. Ya. Artinya result kunci yang diharapkan di sasaran itu apa? Sebenarnya itu aja. Jadi objektif itu adalah sasaran yang ingin dicapai. Nah, kalau kita bicara sasaran, maka ada sasaran, ada indikator, ada target, ada pencapaian, ada bobot dan sebagainya. Sebenarnya di sana. Ini merupakan tools yang niatnya sama untuk mengukur bagaimana objektif itu bisa tercapai, mungkin dengan pendekatan yang berbeda. Sebenarnya itu sih, Mas. Ya. Nah, mungkin menjawab tadi yang disampaikan oleh Mas Alfian, mungkin teman-teman saya akan share ya, supaya kita rada clear terkait dengan apa itu di prosesnya. Saya coba share-nya screen aja, biar nggak bolak-balik. Share-nya screen aja. Teman-teman, ada namanya KPI Top Management. Ya, ada KPI Top Management. Ini contoh KPI Top Management. Di sini ada peningkatan penjualan, gitu ya. Ini ada peningkatan. Ini. Waalaikumsalam.
peningkatan penjualan, ada peningkatan profit, ada optimalisasi cash flow dari sisi finansial ya. Terus dari customer adalah peningkatan kepuasan pelanggan, peningkatan market share dan sebagainya. Bicaranya di bisnis proses, kita punya pertumbuhan produk baru, peningkatan kinerja produksi, pengendalian kinerja SDM dan sebagainya gitu ya. Kemudian kita bicara learning and growth-nya ada mempersiapkan SDM dengan kualifikasi kelas dunia, mengembangkan pemahaman budaya organisasi. Oke, ini top management. Dari top management ini, kita akan mencoba nih, kita akan geser ke kanan. Ada namanya horizontal alignment. Di mana horizontal alignment ini masing-masing supaya masih kelihatan. Saya coba hide. Sorry, saya di sini. Kita coba di sini. Saya buat di view freeze, bentar, supaya kelihatan. Oke, teman-teman, maka saya akan geser nih ceritanya. Jadi, yang punyanya top management terkait dengan peningkatan penjualan, itu akan turun ke sales dengan kode bulat hitam, di mana KPI sama, target sama. Ya, kalau misalnya ternyata, di sini ada peningkatan penjualan punyanya sales, peningkatan profit ada A sama sales. Sales bentuknya segitiga, artinya dia akan disupport dengan bentuk KPI yang berbeda. Akan disupport dengan bentuk KPI yang berbeda. Nah, ini namanya kita bicara di KPI horizontal vertical alignment. Jadi akan diturunkan di masing-masing ini. Oke ya. Ini HR, PR nih. Nah, kalau misalnya dia bulat putih, maka KPI-nya sama, targetnya berbeda. Kalau kita bicara bulat hitam, KPI-nya sama, targetnya sama. Gitu ya. Nah, terus kalau kemudian kita bicara di segitiga, KPI-nya berbeda. Maka dia akan dibuat dengan KPI yang berbeda dibandingkan dengan KPI utama yang dimiliki oleh top management. Nah, dari sini saya coba turunkan ke KPI-nya HRD. Ada di sini semua nih, deviasi budget, tingkat kehadiran, tingkat kecelakaan. Ini coba kita terjemahkan di dalam KPI yang di HR, gitu ya. Oke. Nah, dari sini, dari KPI HR ini, kita coba geser juga. Dia juga diturunkan lagi. Kemana? Ke KPI-nya staff. Ini punyanya supervisor, ya. Di sini ada punyanya staff personalia. Di sini punyanya staff training. Ini punyanya, rekrutmen dan lain sebagainya, gitu ya. Oke. Terus kemudian di sini, ini monitornya punya KPI, ada punyanya KPI-nya GA, monitornya GA, ada yang punyanya DC, karena kebetulan saya di sana juga menjabat sebagai MR, jadi DC juga under saya, gitu ya. Nah, ini juga menjadi satu kontrol atau satu monitoring KPI terhadap yang ditentukan untuk tim yang ada di under saya. Gitu. Nah, itu sebagai contoh mungkin supaya bisa memudahkan kita menerjemahkan. Jadi kalau dari KPI top management, kemudian diturunkan kepada KPI-nya departemen, dari KPI departemen akan diturunkan kepada KPI pemegang jabatan di bawah semua pemegang jabatan yang ada di dalam departemen tersebut. Nah, itu akan muncul. Sehingga kita akan lihat, kalau misalnya nih, KPI di level bawah kita, misalnya di level bawah, mau di level staff, mau di level operator, mau di level helper, dan lain sebagainya. Ketika KPI di sana tidak tercapai, maka itu otomatis akan berkontribusi terhadap pencapaian KPI level atasnya. Ujung-ujungnya akan berpengaruh terhadap pencapaian KPI di perusahaan atau di organisasi. Itu. Oke, apakah contoh KPI boleh di-share coach biar lebih paham? Kalau nanti saya ilangin dulu ininya ya, saya ilangin dulu
logo perusahaan ya. Kalau saya men-share itu saya men-share punyanya perusahaan. Tadi saya akan lakukan dulu, saya akan lakukan kombinasi dulu supaya kita lebih detail, gitu ya. Ya, kalau itu saya akan ini. Monggo yang lain, silakan. Ini kita akan banyak diskusi terkait di KPI. Ada lagi? Oke, Pak Dwi, sebentar ya. Sampai menunggu pertanyaan yang lain. Ya. Jadi, itu saya udah kirim link acara kita. Nanti nextnya acara apa, materi apa yang bagus. Dan terakhir untuk member kita untuk bisa masuk, berikan masukan ya. Linknya saya udah kirim ke chat. Ya, monggo silakan ada feedback untuk hari ini. Itu akan berisi apa kira-kira kebutuhan-kebutuhan pelatihan dan pengembangan yang dimiliki atau ada di diri teman-teman, supaya mungkin Mas Miki dan pengurus bisa mencoba menyusun program belajar yang bisa memenuhi apa yang dibutuhkan oleh teman-teman di situ. Bagus, bagus. Setuju nanti. Itu harus menjadi satu concern. Ya, oke. Oke, mungkin ini ada pertanyaan masuk, Pak. Silakan. Apakah balance scorecard sudah betul-betul seimbang antara perspektif financial and non-financial? Karena kadang kita masih melihat hasil di financial lebih dilihat dan diperhatikan. Baik, Pak Petrus. Kalau berdasarkan pengalaman, ya, kuncinya ada di top manajemen, Pak. Kalau misalnya top manajemen hanya melihat parameter semata-mata hanya di parameter finansial, mungkin kondisi yang terjadi adalah seperti yang dipertanyakan oleh Pak Petrus. Ya, seperti yang diceritakan oleh Pak Petrus, seperti itu. Tetapi kalau kemudian manajemen atau top manajemen itu memiliki perspektifnya adalah di empat-empatnya, jadi ini sebenarnya bukan kesalahan di balance scorecard-nya, tetapi lebih kepada bagaimana menciptakan perspektif 4 ini itu sudah dimiliki oleh termasuk top manajemen bersama lini manajer yang lain. Contoh simpel, ada seringkali masalah gini, ketika peran HR, misalnya gini, membangun kompetensi SDM, jumlah karyawan yang kompeten, itu sebenarnya bukan semata-mata perannya HR, tetapi di departemen yang lain itu juga harus muncul KPI tersebut. Karena yang punya tanggung beban untuk bisa membangun SDM itu berkualitas adalah atasan masing-masing. Tapi yang seringkali menjadi hal yang nggak tahu ya, apakah ini karena ketidaktahuan atau ketidakmauan. Biasanya orang-orang operation atau yang non-HR bilang, itu mah kerjaannya HR. Itu bukan kerjaan kami untuk membuat orang kompeten, itu HR. Sekali lagi saya sampaikan, HR memfasilitasi program, memfasilitasi proses. Tapi yang bisa menentukan, hei Bapak, karyawan kamu yang di bidang, yang jabatan teknisi, ada 10 orang, itu menurut Bapak, apakah kompeten semua atau tidak? Oh ternyata Pak Dwi, hanya 1 yang kompeten, yang 9 nggak kompeten. Kira-kira yang bisa ngajarin tekniknya itu HR atau orang engineering atau orang maintenance. Ini yang seringkali menjadi satu kendala di dalam proses penyusunan balance scorecard. Jadi kalau kemudian ada kalimat bahwa apakah kita melihat finance and non-finance itu menjadi sesuatu yang sudah imbang, sudah oke, sudah sejalan, sudah harmonis, maka saya balikin lagi, apakah top manajemen sudah punya persepsi bahwa sebenarnya 4 perspektif itu adalah sangat penting. Gitu. Itu sebenarnya. Oke, kita lanjut. Bu Ana, berdasarkan pengalaman yang paling sulit dalam implementasi BSD di mana? Apakah dalam level penetapan tujuan dan strategi atau dalam implementasi? Apakah dalam buy-in semua? Apakah dalam buy-in semua atas penerapannya? Oke. Ini semuanya sulit semua nih Bu Ana. Ya, ini semuanya hal-hal yang sulit. Nah, tingkat kesulitan itu akan terjadi tergantung kedewasaan dari organisasi itu sendiri satu. Ya, tergantung dari niat dan tujuan dari top manajemen apakah mau konsisten dengan proses ini.
Karena terkadang nih, manajemen akan concern-nya adalah kepada satu, financial, dua, marketing alias jualan. Nah ini, apakah beliau juga akan concern dengan internal business process sampai dengan learning and growth? Nah ini yang patut dipastikan sebenarnya. Jadi apakah implementasinya dalam level penetapan tujuan dan strategi? Terkadang nih ada yang top manajemen bicara adalah ya sudah pokoknya kita ini harus capainya di situ. Pokoknya 1 triliun aja tahun depan untuk tingkat penjualan. Pokoknya 1 triliun aja selesai. Maka kita sudah paham concern-nya adalah satu, hanya di financial. Kira-kira Pak komit nggak kalau itu kita akan ke bawah, kita akan breakdown ke bawah di financial, di business process, di customer business process maupun learning and growth. Bapak juga concern. Jadi tidak cuma satu. Maka sepakati di saat meeting awal, sepakati pada saat penetapan tujuan dan pastikan komitmen. Ya, pastikan komitmen. Nah ini yang paling penting sebenarnya. Oke. Kita akan lanjut, ya. Nah, yang buy-in ini menjadi satu komitmen sebenarnya Bu Ana. Kalau misalnya top manajemen memang sudah komit, seharusnya buy-in itu automatically. Nah, satu pesan saya nih terkait dengan buy-in. Apa yang akan kita lakukan ketika seseorang, mau itu level manager atau yang di bawah manager, tidak buy-in, apa yang akan kita kasih kepada orang tersebut? Kalau misalnya nih ada satu saja orang tidak buy-in dan tidak ada resiko atas tindakannya yang tidak buy-in tersebut, maka proses balance scorecard tidak akan bisa dijalankan. Ya, ketika satu orang tidak mendapatkan resiko, artinya tidak ada punishment, tidak ada pembinaan terhadap yang bersangkutan. Contoh misalnya nih, ternyata yang tidak buy-in itu adalah misalnya manajer marketing, yang notabene manajer marketing itu masih saudaranya top management misalnya. Sehingga top management nggak bisa apa-apa. Dan marketing manager tidak menyusun KPI, kalaupun masih menyusun KPI maka dia seenaknya saja nggak nyusun strategic inisiatif dan tidak dijalankan, ada hambatan di sana, maka bisa dipastikan balance scorecard akan selesai, nggak akan bisa dituntaskan. Itu yang terjadi. Oke, Pak Dwi, saya sampaikan sedikit dulu ya. Sebelum kita lanjutkan untuk pertanyaan, mungkin nanti kita batasi 1 atau 2 pertanyaan karena ini udah mau masuk. Ada yang punya kegiatan sendiri ya. Oke, saya coba merangkum dari penyampaian dari pembicara kita, Pak Dwi ya, dari strategi organisasi berbasis KPI ya. Yang jelas kita kalau ngomong bicara tentang strategi organisasi, kita akan berbicara masalah visi, misi, dan value ya. Visi di sini seperti disampaikan Pak Dwi itu harus terukur ya, harus SMART ya. Kita udah tahu SMART itu apa, dan misi itu apa yang akan kita lakukan untuk mencapai misi itu sendiri ya. Dan value yaitu standar nilai atau kepercayaan dan perilaku untuk mencapai visi misi itu sendiri. Terus untuk menciptakan suatu strategi, menjadi implementasi strategi, kadang-kadang kita menghadapi banyak barrier ya. Nah, itulah barrier seperti kata Pak Dwi, istilahnya 10% ya. Nah, kita harus bisa memvisualisasikan ya, antara barrier dan visualisasi itu sangat menentukan efektivitas dari suatu strategi ya. Itu kedua. Dan ketiga itu kita tadi udah bilang itu barrier itu makin sedikit itu akan makin bagus untuk mencapai atau eksekusi dalam suatu strategi. Keempat itu kita harus tadi dikaitkan dengan strategi organisasi ke balance scorecard, yaitu di mana kita harus memvisualisasikan karena dia sebagai satu jembatan antara satu strategi ke aksi ya. Di balance scorecard itu ada 4 perspektif ya, itu yang akan sudah dijelaskan panjang lebar sama Pak Dwi. Dan kelima, dalam visualisasi itu ya, dari tujuan individu ke visi misi organisasi. Nah, di sini kita butuh satu mapping
ya, satu mapping dengan sistem SWOT, ya. SWOT juga kita udah tahu, strength, opportunity, dan threat, ya, untuk mencapai satu KPI. Dan terakhir, intinya HR itu tetap sebagai fasilitator, ya. Jangan bilang HR nggak terlibat, dan sebaliknya jangan departemen lain menganggap itu tugas HR. Dan sebagai implementator itu departemen masing-masing. Mungkin ya Pak Dwi kayak gitu kesimpulannya atau ringkasannya. Ya, betul Pak Anggi. Ya. Oke, ya, baik. Sudah dikaji sama Pak Miki secara garis besar gitu ya, secara garis besar. Teman-teman, ini ada satu lagi dengan Kak Amar gitu ya. Saya sebenarnya masih butuh pencerahan bagaimana cara yang ideal menurunkan target manajemen ke bawah dalam masing-masing unit bisnis dan sebagainya. Teman-teman, mungkin bahasa yang singkat karena kalau ini nanti akan sangat detail ya, Kak Amar ya. Saya mohon maaf kalau saya salah sebut. Oke, Kak Amar, nanti gini. Kalau teman-teman yang mungkin sekarang ini yang masih belum terjawab, nanti bisa kita lanjut baik private ataupun dari ke grup, boleh gitu ya. Nanti kita sampaikan. Terus kemudian kalau misalnya nanti butuh yang lebih detail, ini sangat spesifik yang disampaikan, ya, yang disampaikan. Apakah bagaimana cara sampai menurunkan? Nah, itu masih itu lumayan ya. Kalau kita bicara OKR itu nanti di sana juga akan muncul yang namanya OKR. Kalau kita bicara ada KRA ya, ada Key Result Activity atau apapun nanti itu ada di sana juga sebenarnya. Bagian dari kalau kita detilkan ke bawah atau detilkan sampai ke dalam itu akan di sana. Akan banyak. Makanya kalau kita butuh bisa 2 hari sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Semoga yang kita bisa ambil adalah gini. Peran HR adalah peran strategik. Ya, peran HR itu adalah peran strategik. Bicara learning and growth, maka peran HR peran strategik. Bahkan kalau bisa, teman-teman nih, kalau teman-teman mampu menguasai konsep balance scorecard, maka teman-teman lah yang nanti akan pegang sebagai SIMO, sebagai Strategic Initiative Management Officer. Ya, sebagai Strategic Initiative Management Officer. Nah, tentunya di dalam proses ini nanti teman-teman akan banyak banget harus menguasai proses bisnis, menguasai itu nanti harus dituntut. Nah, itulah peran bisnis partner. Gitu, ya. Nah, Oke, mungkin saya tambahkan dikit dari Pak Dwi ya. Ya. Memang tadi pagi kita di grup kita ada sharing masalah OKR ya. Nanti saya coba sharing lagi dan Pak Dwi sendiri kan di grup kita ya, karena kita grup grup. Tadi pagi memang saya juga sharing dari satu e-booknya kan tentang OKR, dan dari teman-teman kita di grup di situ pada garis besarnya dikasih perbedaan. KPI itu istilahnya jangka panjang. Ya, kalau OKR lebih jangka pendek, misalnya untuk bulanan atau triwulan ya. Kalau KPI biasanya lebih ke tahunan ya. Terus kedua perbedaan yang lebih umum itu kalau KPI lebih sifatnya indikator ya. Kalau OKR lebih ke sifatnya itu hasil atau tujuan ya. Mungkin di dalamnya nanti dari diskusi teman-teman kita tadi pagi nanti coba saya share. Makanya tadi pagi sengaja saya bagikan e-booknya itu teorinya lumayan bagus kayak gitu. Ya. Good. Monggo silakan Mas Miki, apakah masih dibuka ataukah nanti kita lanjut di grup atau secara private, monggo? Atau ya, mungkin saya pikir udah 2 jam ya. Nah, kita nanti kalau aja ya. Jadi terima kasih Pak Dwi ya, waktu dan tempatnya, dan untuk teman-teman ya. Terakhir saya ucapkan terima kasih ya. Terus minta maaf tadi ada hambatan teknis ya. Kita udah coba berapa kali itu ternyata selama ini nggak ada masalah. Tapi kok kali ini jadi masalah gitu ya. Jadi syukur sekarang acaranya bisa dilaksanakan dengan lancar dan selesai ya. Terima kasih semua teman-teman sekalian. Ya, terima kasih semuanya. Kita boleh foto? Boleh. Ya. Tolong teman-teman kalau boleh dimunculkan videonya atau misalnya ada video bisa foto ya, jangan kosong gitu. Bagusnya open deh videonya. Foto. Oke, boleh dimunculkan minimal ada gambar gitu ya. Ya, minimal ada fotonya atau videonya di on kan.
Oke. Baik, ini masih banyak yang belum. Oke, ada total 45 peserta hari ini, alhamdulillah ya, alhamdulillah ya. Oke. Baik, kalau memang ini sudah cukup, oke. Ini adalah page 1, kita foto dulu ya. 1, 2, 3. Oke, saya lanjut ke yang kedua, halaman 2-nya. Oke. Oke, sebentar. Oke, 1, 2, 3. Baik, terima kasih semua teman-teman. Oke, terima kasih. Maaf, ada kekurangan. Ya, sama-sama. Matur nuwun, Thank you, siap. Pak Dwi. Thank you, teman-teman. Thank you semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semangat semua. Monggo. Selamat sore.